Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afnan Alifian. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa semester 4 di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan program studi ilmu komunikasi dan konsentrasi humas. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah public speaking yang tugasnya adalah mereview jurnal tentang public speaking. Jurnal yang saya ambil ini berjudul tentang public speaking serta teknik ice breaking dan teknik MC sebagai upaya pengajaran yang menarik. Jurnal ini didapat dari Jurnal Komunitas, bagian Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, volume 2, nomor 2, dan jurnal ini diterbitkan pada bulan Januari tahun 2020. Kita masuk ke alasan kenapa jurnal ini dibuat. Berkomunikasi tidaklah sesimpel yang kita pikirkan. Berkomunikasi dibutuhkan pelatihan-pelatihan serta pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar. Jam terbang di lapangan sangat berpengaruh terhadap kejenuhan audiens dalam menyimak. Skill public speaking yang baik akan sangat dibutuhkan bagi setiap individu, terlebih lagi bagi seorang tenaga pengajar, baik dosen maupun guru. Dosen dan guru perlu cakap public speaking ya. Kenapa? Karena dalam profesinya, mereka berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada anak didiknya. Dan seorang pembicara akan dinyatakan sukses di muka umum apabila pendengar merasa puas terhadap materinya, serta kemudian merespon secara positif dari materi yang diterima dan disampaikan. Menjadi seorang tenaga pengajar memang seharusnya mempunyai kemampuan public speaking yang baik. Selain menguasai public speaking, seorang tenaga pengajar pun harusnya memahami teknik-teknik pendukung lainnya, seperti teknik ice breaking dan teknik MC. Sekarang kita masuk ke isi jurnal. Jurnal ini membahas tentang public speaking, kemudian teknik ice breaking, dan teknik MC. Saat ini kita akan membahas isi jurnal tentang public speaking terlebih dahulu. Berdasarkan teori De Vito pada tahun 2009, terdapat keuntungan yang akan dicapai oleh seseorang dalam mempelajari public speaking. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Kita dapat perincikan lagi poin ini menjadi: yang pertama, dapat menerangkan konsep-konsep yang kompleks dengan jelas. Kemudian, meneliti berbagai persoalan secara luas. Kemudian, mendukung argumentasi dengan semua persuasi yang berarti. Kemudian ada memahami motivasi manusia, serta mampu menggunakan pandangannya dengan persuasi. Dan yang terakhir ada menghadirkan kemampuan yang dimiliki kepada orang lain dengan penuh kepercayaan dan keyakinan diri. Yang kedua, memperbaiki kemampuan berkomunikasi secara umum. Ya, public speaking akan mengembangkan dan memperbaiki kemampuan berkomunikasi seseorang secara umum, seperti mengembangkan gaya komunikasi secara efektif, kemudian meningkatkan kemampuan diri dan harga diri, kemudian menyesuaikan pesan yang disampaikan untuk pendengar yang spesifik, lalu mendengarkan dan menanggapi umpan baik, kemudian mengembangkan daya tarik logika dan emosional, kemudian mengembangkan serta mengkomunikasikan kecerdasan seseorang, lalu meningkatkan kemampuan untuk dapat menyampaikan kritik yang membangun. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara di depan audiens. Pembicara itu bukan dilahirkan, namun diciptakan. Seseorang dapat menjadi pembicara melalui beberapa instruksi, pembuka dengan pembicaraan yang berbeda dan pengalaman yang dipelajari sendiri, sehingga menjadi lebih mampu, lebih percaya diri, dan menjadi pembicara yang efektif, serta memiliki kemampuan dalam menyampaikan kritik. Setelah tadi membahas tentang keuntungan yang akan diperoleh dalam belajar public speaking, kini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memulai public speaking tersebut. Yang pertama, analisis audiens. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, usahakan terlebih dahulu untuk mengenali para audiensnya, mulai dari jenis kelamin, usia, latar pendidikan, kultur sosial, dan budaya. Yang kedua,
sebuah penarik perhatian atau attention getter. Poin ini maksudnya adalah buatlah sebuah kisah yang menarik seperti ketokohankah, kepahlawanan, ketauladanan yang membangkitkan motivasi ataupun kita bisa melemparkan jokes-jokes yang lucu sehingga suasana menjadi cair. Yang ketiga, buatlah tesis dan inti pembicaraan. Tentu saja kita dalam menjadi pembicara. Yang ketiga, buatlah tesis dan inti pembicaraan. Tentukan dari awal tujuan pembicaraan yang dimaksud, bagaimana audiens dapat merespon materi yang disampaikan. Yang keempat, kita harus menyiapkan bahan-bahan pendukung. Untuk mendukung dan melengkapi kegiatan tersebut, siapkan dokumen maupun dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan untuk bahan-bahan presentasi berupa statistik, kutipan, testimoni, testimoni pakar, cerita, maupun opini publik. Lanjut ke topik berikutnya, kita akan membahas ice breaking. Ice breaking bisa diartikan sebagai usaha untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku seperti es, agar menjadi lebih cair, lebih nyaman, lebih mengalir. Tujuan dari diadakannya ice breaking adalah yang pertama, menciptakan kondisi yang sejajar antara audiens dan pembicara. Kemudian menghilangkan gap atau kesenjangan. Menghilangkan batas antara audiens sehingga tidak ada perbedaan. Sehingga dapat menimbulkan perasaan sama dan kesempatan untuk maju. Kita masuk ke topik terakhir yang dibahas dalam isi jurnal ini. Topiknya adalah teknik MC. MC atau Master of Ceremonies adalah orang pertama yang berbicara dalam suatu acara. Sebagai pembawa acara, dia harus menarik perhatian hadirin untuk segera merasa terlibat dalam pertemuan itu. Kalau upaya ini gagal, jalannya acara akan menjadi hambar dan tidak berkesan, bahkan bisa mengecewakan bagi para tamu yang hadir. MC bertugas mengumumkan susunan acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil mengisi acara tersebut, serta bertanggung jawab memastikan acara berlangsung lancar dan tepat waktu, serta meriah dan hikmat dari awal hingga akhir. Dalam pelatihan yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, para peserta dikenalkan dengan metode sapa dia atau salam dan sapa, kemudian apresiasi, perkenalan, atensi, dan deskripsi acara. Kita masuk ke topik selanjutnya nih, penilaian terhadap jurnal menurut pandangan saya. Jurnal ini masih memiliki kekurangan, tetapi jurnal ini mempunyai kelebihan juga. Kelebihannya adalah, yang pertama, jurnal ini membahas pentingnya public speaking. Dengan adanya bahasan ini, mungkin dapat menyampaikan kepada pembaca jurnal ini bahwasannya agar mereka lebih aware terhadap skill public speaking mereka dan mereka merasa terajak untuk meningkatkan skillnya itu. Yang kedua, jurnal ini membahas pentingnya manfaat jika skill public speaking kita meningkat. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ajakan kepada para pembaca. Kenapa? Karena dengan meningkatnya skill public speaking kita, otomatis value yang kita punya pun akan bertambah dan juga akan mendapat dan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Yang terakhir, jurnal ini menyebutkan teknik pendukung lainnya dalam public speaking, terlebih untuk bidang tenaga pengajar yakni teknik ice breaking dan teknik MC. Kenapa bagi para pengajar dibutuhkan teknik ice breaking dan MC? Karena kerap kali dalam kegiatan belajar mengajar ya, kita atau mahasiswa maupun siswa seringkali dilanda kejenuhan karena materi yang disampaikan atau entah pembawaannya yang kurang menarik. Sehingga teknik ice breaking ini dapat membantu dosen dan dapat membantu mahasiswa juga untuk membuat kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Kita masuk ke kurangannya. Yang pertama, jurnal ini kurang mendetail bahasanya. Iya. Kenapa kurang mendetail? Karena jurnal ini tadi hanya menyebutkan beberapa poin-poin saja tentang pentingnya teknik ice breaking dan teknik public speaking dan juga teknik MC. Harusnya dan akan lebih baik jika jurnal ini dapat menerangkan lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, kekurangan dari jurnal ini adalah jurnal ini tidak menyertakan bagaimana caranya atau bagaimana metode latihannya untuk meningkatkan skill public speaking kita. Kita tahu untuk mencapai atau meningkatkan skill public speaking kita, pasti kita harus mengadakan latihan-latihan yang harus kita lakukan. Nah, di sini tidak ada bahasan tentang itu. Menurut saya akan lebih baik juga jika disertakan bagaimana sih caranya untuk melatih diri sendiri agar public speaking kita. Video ini cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya Afnan Alifian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.